Xiao Feng jangan. Permaisuri putra mahkota. Xiao Feng hatimu sangat dingin. Mengapa tidak bisa hangat tidak peduli apa yang kulakukan? Karena tanganmu lebih dingin darinya. Bagaimana kamu bisa menghangatkan hatiku? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya bahwa kamu tidak bisa memahami ketulusanku padamu. Aku tidak percaya bahwa kamu tidak pernah mencintaiku sebelumnya. Xiao Feng sini turun dulu. Baik. Lalu katakan padaku kamu pernah mencintaiku benar? Bahkan jika kamu mencintaiku 1000 atau 10.000 kali lebih sedikit daripada Gu Xiao itu, kamu tetap mencintaiku benar? Kamu katakan padaku. Yang kucintai hanyalah Gu Xiao. Dia sudah mati. Mati. Kamu mengerti? Gu Xiaoku sudah lama mati. Jika kamu tidak pernah mencintaiku, mengapa kamu membenciku? Jika kamu hanya memperlakukanku sebagai orang asing, mengapa kamu harus mempertaruhkan nyawamu untuk melarikan diri? Jangan katakan itu karena aku membunuh Gu Xiao. Sebelum aku membunuh Gu Xiao, ketika kamu baru kembali ke Istana Timur, pandanganmu padaku sudah berubah. Kamu sudah mulai menghindariku. Mengapa sebenarnya? Aku sangat iri padamu. Kamu bisa tidak pernah mengingat hal-hal yang kamu lupakan. Mengapa aku terus-menerus memikirkan hal-hal yang ingin kulupakan? Mengapa aku tidak pernah bisa membenci orang yang ingin kubenci? Li Chengyin. Akankah aku menjadi orang yang tidak bisa kamu lupakan? Xiao Feng katakan padaku. Apa yang kulupakan? Apa sebenarnya yang kulupakan? Kamu turun dulu. Kamu katakan padaku aku tidak ingin kehilanganmu seperti ini. Katakan padaku. Kali ini aku benar-benar akan melupakan. Li Chengyin, aku memaafkanmu. Aku memaafkan semua kebahagiaan kita, hutang harapan liar dan keputusasaan. Aku memilih untuk melepaskanmu dan melepaskan diriku sendiri. Dari sekarang kita tidak akan ada lagi keterikatan. Tidak Xiao Feng, apa sebenarnya yang salah kulakukan? Apa sebenarnya yang salah kulakukan? Apa yang harus kamu maafkan dariku? Sini turun dulu. Turun dulu Xiao Feng. Cepat. Xiao Feng. Pangeran Mahkota. Jangan, Pangeran Mahkota. Xiao Feng. Xiao Feng. Pangeran Mahkota. Xiao Feng. Xiao Feng. Siapa kamu? Aku adalah putri ke-9 dari negara 11. Kamu tahu siapa aku? Ayahku adalah pemilik perkebunan teh. Ibundaku adalah permaisuri saat ini. Aku adalah Gu Xiao dari Dataran Tengah. Gu Xiao? Gu Xiao. Tugas pertama aku ingin kamu menangkap 100 kunang-kunang untukku. Itu tidak sulit, tunggu aku.
Pahlawan Gu Xiaowu akan menjadi menantuku. Pertama sujud ke langit dan bumi, kedua ke altar tinggi, orang tua. Batu-batu kerikil ini mewakili kesulitan yang akan kita alami. Kakak. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Karena kamu setuju dengan aliansi pernikahan dengan Kekaisaran Li, tidak masalah siapa yang kamu nikahi. Aku akan menikahi siapapun kecuali kamu. Gu Xiaowu, untuk generasi demi generasi aku ingin melupakanmu selamanya. Pangeran Mahkota. Pangeran Mahkota. Pangeran Mahkota. Xiao Feng. Aku datang, Yang Mulia. Gu Xiaowu datang untuk menyelamatkanmu. Aku datang, Yang Mulia. Aku di sini. Yang Mulia, akhirnya kamu sadar. Kamu telah koma selama 7 hari 7 malam. Di mana Xiao Feng? Di mana Xiao Feng? Yang Mulia, aku punya berita militer mendesak untuk dilaporkan. Katakan. Gao Xian telah bersekongkol dengan Raja Ku Tianze dari negara 11 dan melancarkan pemberontakan. Apa? Yang Mulia, masih berisiko untuk bertempur langsung dengan dataran tengah. Dengan kekuatan militer kita saat ini, jika kita bisa bergabung dengan Raja Danci, dengan kekuatan mereka, peluang keberhasilan kita akan lebih tinggi. Tapi untuk meyakinkan orang tua yang keras kepala itu, akan cukup sulit. Tidak peduli apakah dia setuju untuk membantu atau tidak. Sejak kami mendirikan kemah militer kami, tak peduli seberapa besar peluang untuk menang. Negara 11 kami takkan pernah mundur di tengah jalan. Yang Mulia, tujuan kami adalah untuk menang. Aku akan menangani mediasi dengan Xiao Jingyu. Jika mereka tidak setuju, tak apa. Tentu saja, tidak akan mudah jika dia hanya ingin terjebak di tengah, dan tetap menjalani hari-hari yang damai. Begitu aku akan meninggalkan kalian orang-orang dari dataran tengah, untuk memainkan permainan rumit kalian. Saudaraku. Haruskah kau berperang melawan Kekaisaran Li? Ya. Benar. Saudara dataran tengah tidak ingin memulai konflik dengan kita. Haruskah kau mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka? Anak panah telah meninggalkan busurnya. Lagi pula aku tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. Aku hanya mengembalikan martabat yang hilang dari negara 11. Ini selalu menjadi impianku. Ini juga keinginan semua pria di negara 11. Lagi pula kenapa kau kembali ke sini? Bukankah karena kebencian? Karena ketidakadilan? Karena mereka membuatmu menderita? Aku akan mendapatkan keadilan untukmu, adik kecil. Tidak, kakak tua. Aku tidak kembali karena hal-hal itu. Aku awalnya berpikir bahwa kepulanganku adalah benar. Tapi sekarang aku tidak tahu apa yang... Jika kau masih menjadi permaisuri mahkota di dataran tengah sekarang, aku tidak akan seberani dan seterus terang seperti sekarang ini. Aku bisa sedikit merasakan bahwa semua ini pasti sudah ditakdirkan oleh surga.
Nenek mau kemana? Aku dengar kita akan berperang. Begitu Kaisar Dataran Tengah mulai bertempur, mereka pasti akan menghancurkan seluruh klan. Kami semua akan pergi bersembunyi. Jika rumah kita hilang, apa gunanya bersembunyi? Aku juga tidak tahu, kami hanya akan ikut arus. Sebenarnya di usiaku sekarang, pergi tidak ada gunanya. Bukankah itu hanya soal mati 1 hari lebih awal atau 1 hari lebih lambat? Aku hanya khawatir pada anak laki-lakiku. Begitu dia masuk ke medan perang, akankah dia bisa pulang hidup-hidup? Nona muda, sebaiknya kau segera pergi juga cepat. Harap minggir. Minggir. Ayah ibu. Aku sudah kembali. Tapi kalian sudah tidak di sini lagi. Pei Zhao bilang padaku sebelumnya. Kalau aku kembali, masalah antara aku dan Li Chengyin akan jadi masalah antara 11 State dan Central Plains. Aku tahu ini akan terjadi, tapi aku tetap kembali tanpa berpikir panjang. Katakan padaku, apa aku salah? Putri Raja sudah memutuskan untuk perang sebelum kamu kembali. Semua pria 11 State rela mengorbankan nyawa untuk kembalikan kehormatan 11 State. Mereka semua prajurit pemberani 11 State. Mereka hanya memilih apa yang mereka yakini benar. Tapi apakah kekerasan berdarah itu jalan yang benar? Kupikir aku sudah tinggalkan rasa sakit dan penderitaan di Xiangjing. Tapi sekarang sepertinya aku tidak hanya membawanya kembali ke 11 T, tapi juga menimpakannya pada orang-orang tak bersalah di 11 T. Seharusnya aku lebih tahan. Aku benar-benar tidak ingin melihat 11 T menjadi seperti Danci dulu dengan darah mengalir seperti sungai. Tidak. Putri, ini bukan salahmu. Tapi tanpa sadar aku memang mendorong kakak, kan? Itu hukuman dari surga untukku. Aku tahu dari awal bahwa di dunia ini tidak ada jalan keluar selain kematian. Tapi aku masih berharap secara tidak realistis bahwa aku bisa kembali ke 11 T dan memulai segalanya dari awal lagi. Aku hanya membohongi diriku sendiri. Kamu tidak membohongi dirimu sendiri. Ketika kamu berdiri di atas Jade Pass, bukankah kamu sudah membuat keputusan di hatimu? Apa yang kamu pikirkan saat itu? Aku hanya ingin melepaskan Li Chengyin, membiarkan Gu Xiao pergi. Maka kamu sudah melepaskannya saat kamu melompat dari gerbang menara. Putri sekarang seharusnya bukan putri yang dulu dalam kesakitan dan konflik. Atas ingatannya dan memutuskan untuk mencintai atau tidak. Kamu milik 11 State. Aku juga milik 11 State. Apa yang kamu katakan benar. Aku terlalu peduli dengan cinta dan benci di masa lalu. Aku lupa apa tugasku. Kakak memilih untuk berperang, itu caranya hidup untuk 11 State. Dan aku harus hidup untuk keberadaan damai 11 State. Putri, sudahkah kamu memahaminya? Ya, aku mengerti. Aku juga. Aku beruntung bisa bersamamu seperti ini. Aduh. Saudari terbaikku selamanya. Bahkan jika kita tidak bisa menghentikan perang ini, meskipun kita mati untuk ini, tidak ada penyesalan. Cao Ji, ya.
Segera kirim dekrit saya ke kediaman kerajaan Danci di perbatasan barat. Saya mengangkat Xiao Jingyu sebagai jenderal pelindung. Dia akan membantu menenangkan pemberontakan. Hamba akan mematuhi perintah Anda. Yang Mulia Putra Mahkota akan menang dengan satu pukulan. Anda akan kembali dengan kemenangan. Putri, saya pergi sekarang. Jenderal perang akan dimulai besok. Anda harus beristirahat dengan baik malam ini. Anda belum tidur selama 3 hari 3 malam. Silakan beristirahat. Aduh. 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 Kakak, apakah kamu melihat Adu? Apakah dia datang ke sini? Saya tidak melihatnya. Adu telah hilang. Yang Mulia. Cepat bicara Yang Mulia, pejabat Gao dibunuh. APA, di mana pembunuhnya? Pembunuhnya sudah mati di kamp pejabat Gao. Siapa yang begitu berani?
Berhenti! Adik, Xiao Feng. Gao Xian sudah mati. Pengkhianat terbesar di dataran tengah. Sudah menerima akhir yang dia pantas. Prajurit dataran tengah. Saya tahu Anda dibawa ke sini oleh Gao Xian untuk bergabung dalam perang ini. Niat asli Anda pasti bukan untuk melawan dataran tengah sampai akhir. Karena Anda juga berasal dari dataran tengah. Tapi karena niat egois Gao Xian sendiri, dia menyeret Anda semua untuk dikorbankan. Untuk melawan rekan-rekan Anda, apakah Anda semua benar-benar bersedia menerima nasib seperti itu? apa yang kamu lakukan adik? Jangan datang ke sini. Xiao Feng jangan bertindak sembrono. Jangan bergerak. Jika Anda berani bergerak, saya akan bergabung dengan Nadu sekarang juga. Kakak, tolong hentikan pertempuran. Apakah kamu masih belum mengerti? Semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh Gao Xian. Semuanya adalah rencana jahatnya. Karena keserakahannya, puluhan ribu nyawa dari negara 11 harus hilang. Apakah itu sepadan? Ingatlah Danci. Ketika Danci dimusnahkan, rakyatnya terjerumus ke dalam jurang penderitaan. Hanya beberapa garis keturunan yang tersisa hingga kini. Apakah kau ingin negara 11 mengikuti jalan yang sama? Kenapa? Kenapa kemakmuran dan kebahagiaan tidak bisa diwariskan? Kenapa kesetiaan tidak bisa digunakan untuk mendapatkan kedamaian? Kakak, apakah kau berpikir bahwa segala sesuatu yang dilakukan ayah kerajaan untuk negara 11 adalah tindakan yang merendahkan martabat negara kita? Itu tidak benar. Sebagai seorang raja yang dilahirkan, kau tidak seharusnya hidup hanya demi melampiaskan amarah sesaat, tapi demi menahan diri demi masa depan rakyatmu. Semua rasa sakit dari berkompromi. Seseorang harus menahan semua rasa sakit dari berkompromi demi kebahagiaan rakyat kita. Itulah martabat yang seharusnya dimiliki oleh seorang raja sejati dari negara 11. Gu Xiao, apakah kau ingat aku memanggilmu seperti ini? Satu-satunya orang yang pernah kucintai dengan sepenuh hati. Bukanlah orang lain. Itu kau, Li Chengin. Kau berbohong padaku, mengkhianatiku. Membunuh keluarga tercintaku. Aku masih belum bisa membujuk diriku sendiri untuk membunuhmu. Aku sudah berkali-kali mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku seharusnya membencimu. Namun bahkan sekarang aku masih belum bisa melakukannya. Sekarang semua itu sudah berlalu.
Aku hanya ingin hidup dan mati demi rakyat negara 11. Jika kau masih memahamiku, masih ingin menebusku, tolong hentikan pertempuran ini. Sebagai putri ke-9 negara 11, aku menikah masuk ke Kekaisaran Li. Aku melakukannya demi perdamaian terus-menerus antara negara 11 dan Kekaisaran Li. Hari ini jika kau tetap bersilangan pedang di medan perang, maka aku telah gagal dalam tugasku kepada ayah. Aku telah gagal kepada Permaisuri Ming Yuan. Aku juga telah gagal kepada Permaisuri Agung yang mulia. Yang terpenting aku telah gagal kepada puluhan ribu rakyat negara 11. Jika hari ini kau benar-benar harus memulai pertempuran ini, terlepas di sisi mana aku berdiri, itu adalah pengkhianatan. Oleh karena itu jika nyawaku bisa membangunkan kakak dan pangeran mahkota pada kebenaran, bisa membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati kembali ke negara 11, maka aku tidak akan punya penyesalan lagi. Xiao Feng, adik perempuan, jangan gegabah. Tidak. Gu Xiao. Bukan berarti aku tidak bisa melepaskanmu, tapi karena kau telah menyelamatkan hidupku, kau harus membalasku. Jika kau berjanji 3 hal untukku, aku akan melepaskanmu. Kau pernah berjanji untuk melakukan 3 hal untukku, apakah kau masih ingat? Aku ingat. Hal pertama, aku ingin kau menangkap 100 kunang-kunang untukku. Seberapa sulitkah itu? Tunggu aku. Kau masih berhutang 2 hal lagi padaku, pastikan kau melakukannya. Baiklah, katakan. Hal pertama adalah selama sisa hidupmu, kavaleri bersenjata dari dataran tengah tidak akan masuk ke negara 11 lagi, bahkan setengah langkah pun tidak. Baik. Aku berjanji padamu. Turunkan pedangmu. Jika kau mati, aku tidak akan hidup sendirian. Lepaskan tanganmu. Lepaskan. Kau akan tertarik masuk olehku. Aku tidak mau. Kita datang ke sini bersama, jadi kita akan pergi bersama. Xiao Feng. Aku akan melupakan semuanya bersamamu. Hal terakhir, berjanjilah padaku bahwa kau akan hidup dengan baik. Tidak. Adik kecil. Sikap macam apa itu? Aku penyelamatmu. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng. Adik kecil Xiao Feng. Xiao Feng. Adik kecil. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng. Bisakah kau berpikir secara rasional? Kau bahkan tidak bisa berenang. Kau akan tenggelam. Bahkan jika aku tenggelam, aku tidak mau dicium olehmu. Aku tidak mau mencium seorang wanita yang hatinya milik orang lain. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Aku mohon padamu.
Kakekku memang tidak suka orang-orang dari dataran tengah, tapi dia akan segera menyukaimu seperti aku. Kalian bahkan belum menikah, jangan minum lagi. Mengapa kau sudah membela dia? Bahkan mencoba mengendalikan pria miliknya. Xiao Feng, apakah kau akan pergi kemana saja asalkan bersamaku? Aku akan pergi bersamamu di masa depan. Aku akan pergi kemanapun kau pergi, Gu Xiao. Dia istriku. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Aku tidak bisa menikahi Li Chengin. Aku membencinya, aku membencinya. Tapi dia tidak bisa membenci. Dia harus melepaskan hanya dengan melepaskan. Dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih penting sebagai gantinya. Setelah semuanya berakhir, dia pasti akan memberinya kompensasi yang baik. Hanya saja aku tidak tahu apakah teman itu akan menunggunya saat itu tiba. Ternyata, rubah itu tidak bisa menunggu. Untuk gadisnya. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng. Li Chengin, aku memaafkanmu. Aku memaafkan semua kebahagiaan kita. Hutang harapan liar dan keputusasaan. Yang mulia. Xiao Feng. Xiao Feng. Yang mulia. Xiao Feng. Yang mulia. Xiao Feng. Yang mulia. Tidak. Yang mulia. Tidak. Xiao Feng. Kembalilah. Xiao Feng, kamu kembalilah. Salam kepada Kaisar yang sudah pensiun. Kenapa kamu mencariku di sini? Setelah upacara turun tahta, kamu menghilang. Semua orang sangat cemas. Jadi aku pikir kamu mungkin datang ke sini. Lalu aku datang untuk memeriksa. Kaisar baru sudah naik tahta. Aku sudah memberikan negara yang makmur dan damai ini kepada putra sulung dari saudara ketiga kerajaan. Ini pertama kalinya. Ada peralihan tahta yang damai di Kekaisaran Li. Setelah bertahun-tahun kamu selalu murung. Menaruh semua energimu pada urusan istana. Aku khawatir begitu kamu pensiun sekarang. Jangan khawatir, aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Aku ingin pergi ke negara sebelas untuk mencarinya. Mencarinya? Kaisar yang sudah pensiun Xiao Feng sudah pergi selama bertahun-tahun. Kamu harus melepaskannya sekarang. Pei Zhao, kamu terlalu mudah percaya. Kamu benar-benar percaya apa yang Xiao Feng ingin kamu percayai.
Hati-hati berpikir dia sedang marah padaku menghukumku. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat dan hidup dengan baik. Tidak ingin ditemukan olehku. Dia hanya ingin melihatku cemas dan menderita. Putri mahkota MU sudah lama meninggal. Batinisana di negara Shidipini rumput hijau. Dia tidak bisa kembali. Tidak, dia tidak mati. Bagaimana mungkin dia mati? Pei Zhao, kamu terlalu bodoh. Dia adalah wanita paling cemerlang di dunia ini. Dia pasti hidup dengan baik. Dia telah menipu kita semua. Terlalu bodoh. Kenangan ini terlalu berat. Hamba mohon padamu untuk melupakan semua ini. Lupa. Air sungai lupa membantu melupakan cinta. Tapi di mana sungai lupa? Guru. Guru. Bangun. Siapa kamu? Siapa kamu?
Siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Membunuhmu? Aku menyelamatkanmu, oke. Aku bahkan membalut lukamu. Menyelamatkanku. Siapa sebenarnya kamu? Itu yang ingin kutanyakan padamu. Bagaimana kamu terluka? Kenapa kamu di sini sendirian? Ah, hei. Bangun. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng. Ini kuda dari dataran tengah. Xiao Feng. Kamu sudah bangun. Minum air tidaklah mustahil, tapi kamu harus memberitahuku siapa kamu, dari mana kamu, dan kenapa kamu terluka. Sikap apa itu? Aku adalah penyelamatmu. Lupakan saja. Rasanya sangat enak. Sangat enak. Lepaskan aku dulu. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Lepaskan kamu? Apakah kamu menganggapku bodoh? Apakah kamu tidak akan kabur setelah aku melepaskanmu? Kamu tidak menyelamatkanku hanya untuk mengikatku di sini kan? Kalau begitu lepaskan aku cepat. Melepaskanmu bukan tidak mungkin. Tapi karena aku menyelamatkan nyawamu, kamu harus membalas budiku. Bagaimana kalau begini? Jika kamu setuju melakukan 3 hal untukku, aku akan melepaskanmu. Setuju apa 3 hal itu? Biarkan aku berpikir dulu. Sudahkah kamu memikirkannya? Jangan buru-buru, aku masih berpikir. Kamu sudah berpikir semalaman. Aku masih punya urusan penting. Lepaskan aku dulu setelah kamu memutuskan beritahu aku. Urusan penting yang kamu bicarakan. Apakah ini? Kembalikan padaku. Berikan padaku. Apa sebenarnya ini? Berikan padaku. Mengembalikannya padamu bukan tidak mungkin, tapi kamu harus memberitahuku siapa kamu sebenarnya. Aku seorang pedagang dari dinasti Li, sedang pergi ke Shizouemyu untuk berbisnis. Tak terduga. Aku bertemu perampok di jalan. Mereka merampas barang daganganku. Aku terpisah dari kafilahku. Di tanganmu adalah surat jalanku. Tanpa itu, aku tidak akan bisa berbisnis lagi. Kenapa tidak bilang dari awal? Kalau kamu bilang, aku tidak akan mengikatmu.
Lihat. Tapi untungnya kamu bertemu denganku. Jangan khawatir, serahkan urusan ini padaku. Aku janji akan membalas dendamu dan mengembalikan semua barang daganganmu. Benarkah? Bahkan kalau aku tidak bisa, guruku bisa. Guruku adalah orang paling kuat di dunia. Dan begitu aku melepaskan panah sinyalku, dia akan langsung muncul di hadapanku. Kamu tidak percaya padaku? Aku akan mencarinya sekarang juga. Di mana panah sinyalku? Aduh, aku tidak bisa menemukannya. Beristirahatlah di tempat ini. Hitung jumlahnya. Ada orang di sini. Bagaimana hasil kita kali ini? Banyak. Danci. Kakak. Saudara sepupu. Jenderal Gao, selamatkan aku. Selamatkan aku. Jenderal Yi. Tidak buruk hasil kali ini. Jenderal Gao, dulu kita berdua setuju 3 kali setahun. Kami Danci bisa menjarah desa-desa perbatasan. Jika Protektorat Barat mengirim pasukan, kami akan mundur. Kami sudah mendapatkan beberapa barang rampasan. Tapi kamu juga mendapatkan beberapa jasa militer dan hadiah. Ada pepatah di dataran tengah, bagaimana bunyinya lagi? Biarkan musuh tetap ada untuk meningkatkan pentingnya dirimu sendiri. Apakah kami para bandit belum tampil dengan baik? Belakangan ini perbatasan tidak tenang. Kamu sebaiknya menahan anak buahmu dengan baik. Jangan mendekati desa-desa perbatasan. Kesepakatan kita sekarang ditangguhkan tanpa batas waktu. Mungkinkah sesuatu yang besar terjadi di dinasti Li Mu? Yi Moyan. Beberapa hal lebih baik tidak kamu ketahui. Jika kamu memicu suatu insiden, jangan salahkan aku, karena tidak mengingatkanmu. Siapa di sana? Siapa yang bersembunyi di sana? Tangkap mereka. Pergi cepat, terakhir kali kamu menyelamatkanku, anggap saja ini sebagai balasanku padamu. Tidak perlu pergi, tunggu aku. Apa yang kamu lakukan? Kembali. Ini aku. Saudara sepupu, ini aku. Xiao Feng, Ini aku. mengapa kamu di sini? Kabur dari rumah lagi? Saudara sepupu, mengapa kamu di sini? Dan kamu membawa begitu banyak orang. Kamu tidak mungkin dikirim oleh ibuku untuk menangkapku, kan? Menangkapmu? Aku tidak punya waktu. Kami di sini untuk urusan penting. Kamu di sini sendirian? Xiao Feng. Belakangan ini, situasi kacau, keluar sendirian terlalu tidak aman. Aku akan mengirim seseorang untuk mengantarmu pulang. Tidak perlu, aku membawa penjaga tepat di belakang sana. Bagus kalau begitu, aku punya urusan penting, aku tidak bisa menemanimu lagi. Tapi kamu harus berjanji padaku untuk segera kembali ke Shizhou. Aku berjanji padamu, jangan khawatir saudara sepupu. Gadis nakal. Ayo pergi. Selamat tinggal saudara sepupu. Selamat tinggal. Ayo pergi. Mereka sudah pergi. Tiga hari. Ketemu.
dia pergi begitu saja. Kenapa ketemu lagi dalam 3 hari? Pangeran kelima. Apakah kamu masih ingat aku? Tuan Chai. Tuan Chai, kenapa kamu yang datang? Pangeran kelima, kamu terluka. Luka ringan, tidak apa-apa. Tuan Chai, setelah kamu mengajariku 5 tembakan berturut-turut itu, aku tidak bisa menemukanmu lagi. Kenapa kamu di sini? Aku selalu di Sisou bekerja untuk Nyonya Mingyuan. Dia juga sangat khawatir dan menyuruhku mencari kamu kemana-mana. Tolong laporkan ke Nyonya Mingyuan. Aku baik-baik saja, katakan padanya jangan khawatir. Apakah kamu akan ke protektorat? Ya, Protektorat juga sedang mencari kamu. Hanya saja sekarang situasinya tidak jelas dan orang-orang yang terlibat membingungkan. Jalan sangat tidak aman. Kamu harus ganti baju, aku akan melindungimu di perjalanan. maaf merepotkan. Xiao Feng, Guru, Xiao Feng. Xiao Feng, guru. akhirnya aku menemukanmu. Kita sepakat 3 hari sudah berapa hari ini? Maaf, ini semua salahku. Aku tidak akan percaya kamu lagi. Aku menemukan panah sinyalmu di Bukit Pasir. Aku pikir ada sesuatu yang terjadi padamu dan sangat khawatir. Bagus, kamu baik-baik saja. Bagaimana beberapa hari ini? Bisa bagaimana? Anggurnya tumpah, makanannya habis, airnya juga habis. Kamu lapar ya? Kamu sudah menderita. Ayo kita pergi cepat. Oke. Putri ke-9, akhirnya, kami menemukanmu. Ayo cepat kembali dengan kami. Guru, aku tidak akan kembali. Kamu harus kembali dengan kami. Raja dan Ratu sangat khawatir tentang kamu. Jika kamu tidak kembali dengan kami, Raja akan memenggal kepala kami. Pahlawan muda Gu, jika kamu menghalangi kami hari ini, lebih baik kamu bunuh kami. Kalau tidak, jika kami kembali, kami akan dibunuh oleh Raja. Baiklah, aku akan kembali bersama kalian.
Pangeran kelima. Aku akan berhenti di sini. Terima kasih Tuan Chai telah membantu. Di hari-hari mendatang kamu harus menjaga diri dengan baik. Azhao. Pangeran kelima. Azhao. Azhao. Mari bicara di dalam, oke. Ayo pergi. Jenderal pedangmu pedang-pedang. Jenderal. Jenderal. Salam hormat Pangeran kelima. Ini adalah jenderal dari Protektorat Barat Gaosian. Jenderal Gao silakan bangkit. Jenderal Gao selamatkan aku. Pangeran kelima akhirnya, aku menemukanmu. Permaisuri dan Kanselir Gao tidak bisa tidur atau makan dalam beberapa hari terakhir. Apakah kamu mengalami luka? Luka ringan tidak masalah. Aku membawa tabib, biarkan dia menyembuhkanmu dulu. Nanti aku akan berkonsultasi denganmu tentang kejadiannya. Yan Ropei, di sini. Cepat bawa Pangeran kelima untuk merawat lukanya. Ya. Gu Jian. Sebagai guru, disiplinmu terhadapnya terlalu longgar. Kamu harus dihukum. Aku mengakui kesalahanku. Tapi kamu berhasil membawa kembali sang putri jasa itu, membatalkan kesalahan. Mulai sekarang jaga dia dengan baik untukku. Jangan biarkan dia melangkah, setengah langkah pun keluar istana. Ya, kamu boleh pergi. Gadis sialan. Aku akan memukulmu sampai mati. Apa yang kamu lakukan? Ibu selamatkan aku cepat. Aku tidak bisa memaafkannya hari ini. Oke. Aku akan memukulnya sampai mati. Yang mulia. Oke, apa yang kamu lakukan? Oke. Cukup baik dia kembali dengan selamat. Lihat, kamu memanjakannya sehingga dia jadi seperti Semua ini. ini karena kamu memaksaku. Begitu banyak hari di luar sendirian, dia pasti sangat menderita. Dan kamu tega memukulnya? Ibu, aku belum makan enak selama beberapa hari. Kamu dengar itu? Ada baiknya dia menderita sedikit. Agar dia tahu ada batas antara langit dan bumi. Kalau kamu semaunya sendiri, aku pikir tidak ada yang berani menikahimu. Baguslah, aku tidak ingin menikahi Pangeran Zongyuan. Sudah cukup. Perkawinan aliansi bukanlah permainan anak-anak. Dari saat ini, kamu tidak boleh melangkah, setengah langkah pun keluar pintu istana ini. Patuhi. Ayah kamu mengurungku lagi? Berapa lama kamu akan mengurungku kali ini? Sampai kamu menikah. Ayah, Sudah cukup. Dari cara kamu makan, kamu benar-benar tidak punya kekhawatiran di hati. apa yang terjadi, Ibu? Kamu adalah satu-satunya putriku. Setiap kali aku memikirkan ayahmu menikahkanmu ke tempat yang begitu jauh. Di hatiku, Ibu, Permaisuri Agung Putri ke-9. Permaisuri Agung Putri ke-9, ada apa? Berita buruk. Utusan dari dinasti Li dan kerajaan Shuobo, keduanya melamar di aula. Apa katamu? Shuobo juga datang melamar?